Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Nonen cangcingnya babe. Kalau kata orang Kemayoran bilang mah buah durian si buah durian. Belahnya make kampak. Kedengeran sih kedengeran, jawab salamnya ente-ente pade tapi kurang kompak. Kalau kata kampung apa ini namanya nih? Lenteng Agung beda lagi. Dari Pasar Poncol ke Kampung Rawa, lewat tanah tinggi. Biar Abdul kita jawab salam sama-sama, biar kita semua dapat berkah ilahi. Insya Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan yang jawab salam saya hidupnya berkah, rezekinya melimpah, tahun depan bisa ke Mekah, pulang dari Mekah ke beli rumah megah, di dalam rumah megah ada mobil yang mewah, insya Allah punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh soleha, insya Allah semua kita dalam golongan husnul amin ya robbal. Jawab yang keras, yang semangat. Karena Abdul Salam salah satu al-awwalu salamatan fid din wal akhirah fi kalamihi assalamualaikum. Yang pertama, orang yang mengucapkan salam dan menjawab salam, maka ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wasani, yang kedua, wasani fi rahmatillah fi kalamihi wa rahmatullah. Yang kedua, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat wa rahmatullah. Wasalisu bil barakah fi kalamihi wa barakatuh. Yang ketiga, kita mendapatkan keberkahan di dalam kalimat wa barakatuh. Makanya kalau yang nggak jawab salam, yang nggak ngucapin salam, dia rugi. Karena apa? Nggak dapat 3 keutamaan. Jawab yang kompak, yang di dalam, yang di luar, yang di samping, yang atas, yang bawah. Semua jawab dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat nih. Biar belum pada ngopi kayaknya nih pada nih. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Walahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Ya qawiyyu ya matin aifi sarad zalimin la haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Allah ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman daragiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul hajat, yakni ananda daripada kedua mempelai pengantin wanita dan pria, yakni saudari Tika dan juga Rio. Kita doakan beliau semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keturunan yang soleh dan soleha, dijadikan keluarga yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya sangat hormati, yakni juga sahibul hajat dari keluarga besar daripada Ibu Tika dan juga Bang Rusli, juga para asatidz, para ulama, para alim ulama, para kiai, dan juga para tokoh masyarakat RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, insya Allah datang ya, amin ya robbal alamin. Yang sama-sama semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah itu adalah suatu ibadah. Kenapa dikatakan menikah itu adalah suatu ibadah? Karena menikah itu adalah perintahnya baginda Rasulullah. Jelas pernikahan itu adalah ibadah, harus ditempuh dengan jalan kebaikan. Itulah bedanya manusia sama hewan. Kalau manusia ingin berhubungan kepada sesama jenis harus diadakan pernikahan. Nah kalau hewan mah kagak. Berarti manusia kalau berhubungan intim di luar nikah sama dengan hewan. Lagi pula Pak, Bu, kalau yang namanya enggak halal tuh enggak enak Pak. Kagak enak yang namanya enggak halal. Coba Bapak Ibu perhatiin kucing. Kucing kalau lagi makan ikan, kalau ikannya itu halal, dia makannya anteng Pak. Makannya anteng Bu. Biar kate ada geledek kenceng, petir kenceng, tuh anteng aja tuh kucing makan tuh. Karena apa, halal boleh dikasih sama tuan rumahnya. Tapi kalau kucing tuh nyolong, Pak, Bu, kucing nyolong, jangan kate geledek, sendok jatuh kabur. Karena enggak halal. Begitu juga manusia. Manusia kalau halal mah anteng aja udah anteng, blaam-blaam guri-guri nyoy. Ya. Tapi kalau enggak halal, coba lihat ansip lewat di gerabak gerubuk, betul? Ansip lewat gerabak gerubuk karena enggak halal. Ustadz, bagaimana sih kalau pengen jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Apa sih syarat-syaratnya supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Syaratnya cuma 1 juta, kagak banyak-banyak Pak. Bu, kagak banyak-banyak, syaratnya cuma 1 juta. Tapi ini 1 juta bukannya duit. Jangan mentang-mentang pikiran 1 juta duit baik, kalah tuyul. Ya. Jangan, ini mah 1 juta beda lagi, bukannya duit. 1 juta sahnya itu apa sahnya? Saling asah, saling asih, saling asuh. Tuh Pak, Bu, sama-sama sayang, sama-sama perhatian suami terhadap istri, istri terhadap suami, sama-sama sayang, sama-sama perhatian. Istri perhatian kepada suami, suami perhatian kepada istri. Zaman sekarang mentang-mentang ada medsos, akhlak suami istri sekarang banyak yang rusak. Banyak yang rusak gara-gara ada medsos. Ya, coba perhatiin zaman sekarang nggak sedikit. Suaminya pulang kerja capek-capek di kerjaan. Begitu pulang kena macet. Begitu sampai rumah tok tok tok, assalamualaikum. Begitu dibuka pintunya, itu bukan disambut yang baik sama istrinya. Itu istrinya belum mandi, baunya bau ketek, bau perengus, rambut acak-acakan kayak kuntil anak, pakai daster bolong, udah kagak beres dah, ya. Udah bau, pakai aneh daster bolong, bulu ketek rumbai kemana-mana, baunya bau perengus. Begitu masuk itu si suami tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu buka pintu dia kaget, astagfirullahaladzim.
sambar geledek. Ini bini gue apa kuntil anak. Tuh suaminya. Akhirnya tuh suami kagak jadi masuk. Dia keluar lagi. Nongkrong di warung kopi. Yang layaninnya jande. Jandenya jande mude. Mana montok, mana denok, mana semok. Akhirnya tuh suami gak betah di rumah. Betahnya di warung kopi. Makanya hati-hati nih para istri. Jaga suaminya baik-baik. Karena di luar sono yang godain suami itu bukan cewek-cewek sembarangan. Macem-macem modelnya. Ada yang matanya kayak kubil bagong hijau-hijau. Ya. Ada rambut-rambutnya yang pirang-pirang kayak Belanda Depok. Macem-macem deh. Pakaiannya modelnya model Pajero, paha jelas separoh. Ada lagi model kaosnya, kaos tekno, kayak tekna nongol. Lah ada macam-macam deh. Kacau. Ya, makanya hati-hati. Suami kita jaga. Perhatiin baik-baik. Jangan sampai dibiarin. Sambut suami yang baik. Begitu suami pulang kerja, capek-capek di kerjaan. Kena macet di jalan begitu, ketok-ketok pintu. Itu si istri udah mandi. Udan wadane wangi. Pakai baju yang rapi. Rambutnya disusur cakep. Itu suami begitu buka pintu. Assalamualaikum. Lihat suaminya, subhanallah. Bidadari turun dari kayangan tuh. Subhanallah. Hilang pak. Rasa capeknya tuh. Si suami. Bu hilang. Rasa capeknya suami. Kalau nyambut suami tuh yang enak. Wangi badannya. Udah mandi. Jangan demek suami udah tahuan. Mau pulang kerja sore-sore. Mandi belum. Bulu ketek rumbai mane-mane. Pakai daster bolong. Ya kacau deh. Ya, amburadul. Akhirnya tuh suami gak bakalan masuk ke rumah itu. Tongkrong di warung kopi. Saling asa, saling asih, saling asuh. Tuh. Satu. Tuhnya apa itu Ustaz? Tuhnya adalah tungtun ke ilmu agama. Satu. Sanya tadi saling asa, saling asih, saling asuh. Tuhnya adalah tungtun ke ilmu agama. Suami punya istri, suruh datang ke pengajian, suruh datang ke majelis taklim. Kalau ada pengajian, ada majelis taklim, suruh datang tuh. Jangan suami sekarang mah kadang-kadang pada PA, PA banyak suami yang PA bu. Pak, suami zaman sekarang banyak yang PA. Kenapa PA-nya? Istri pengen ngaji nggak boleh. Nah ini nih, ini namanya suami PA, ada PA aja deh, ya. Bahasanya bahasa Kemayoran Pak ya. Bahasa Tambun ini, bahasa Bekasi. Saya tinggalnya di Tambun. Dekat sama Ustadz Tile, Nur Padilah. Ngomong nggak jauh dari PA udah. Ya. Banyak suami zaman sekarang ya yang pada PA. Karena apa? Karena nggak boleh kalau istrinya ngaji. Ya ini nih. Jangan ditiru yang begini. Kalau punya istri suruh ngaji. Kenapa istri kita disuruh ngaji? Buat fondasi agama. Karena pernikahan jalannya bukan kayak jalan tol yang lurus terus, ya. Tapi pernikahan jalannya belok, belok kiri lurus, belok kanan lurus, terus. Nggak ada tuh yang pernikahan jalannya lurus kayak jalan tol, kagak ada. Ujiannya juga luar biasa. Karena apa? Ibadah yang paling lama dijalankan oleh umat manusia adalah ibadah pernikahan. Sholat ente berapa lama ente sholat? Paling 5 menit, 10 menit kelar ya bu ya. 5 menit, 19 menit kelar ya pak ya. Tapi puasa Ramadan juga ente berapa jalanin lamanya? 30 hari beres. Pergi haji, umroh, 3 minggu, sebulan kelar. Ya. Zakat berapa yang kita keluarin? Beres. Tapi pernikahan nggak ada jangka waktunya. Jalani kita lama tuh pernikahan sampai akhir hayat yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Selalu dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Satu jujurnya apa? Jujurnya itu adalah jujur di dalam rumah tangga. Nih suami dengerin nih. Suami harus jujur sama istri. Istri
harus jujur sama suami. Jangan suami habis gajian nerima duit dari kantor, pulang sampai rumah duitnya diselipin di kaos kaki. Ah, ini suami PA nih. Suami PA. Ya. Kalau kita dapat gajian, punya duit dapat dari kantor, serahin ke bini. Kasih bini biar berkah. Karena sumber keberkahan ada di istri. Coba ente perhatiin orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya raya, lihat kepada istrinya. Dikasih tuh rezeki hasil kerjanya sama istri. Itu yang menyebabkan timbulnya keberkah. Tapi kalau suaminya macem-macem, begitu nerima gajian, nerima duit, separuh diselipin di kaos kaki. Ya PA nih. Orang PA. Ya. Bukannya dikasih istri malah diselipin di kaos kaki. Jangan. Jadi di dalam rumah tangga harus ada kejujuran. Sekecil apapun harus jujur, Pak. Ya. Di dalam rumah tangga nggak boleh ada bohong-bohong. Sebab apa? Kalau kita pernah bohong sekecil saja atau sedikit saja, maka kebohongan itu semakin lama akan semakin membesar. Apabila sudah membesar, maka akan menjadi rusaknya di dalam hubungan rumah tangga. Makanya di dalam rumah tangga nih Bang, Neng nih pengantin, kudu jujur suami istri. Gak boleh ada bohong-bohong sedikit pun di dalam rumah tangga. 1 juta tanya eta naon, tanya adalah tawadu. Apa itu tawadu? Rendah diri. Suami terhadap istri kudu rendah diri. Istri terhadap suami pun harus rendah diri. Gak boleh belagu, gak boleh songong. Kalau kata zaman anak sekarang mah, suami kagak boleh songong sama istri. Istri juga kagak boleh songong sama suami. Jangan mentang-mentang gua mah suami nih, ya, gue yang cari duit, ya, lo mesti nurut apa perintah gue. Ah, jangan. Ini suami PA namanya nih. Suami PA. Istri juga jangan juga songong. Mentang-mentang gue cakep nih kayak Vanessa Angel, gue paling cakep di kampung ini, jadi lo kudu nurut sama gue. Jangan. Gak ada kata daripada sombong. Harus rendah diri. Suami terhadap istri, istri terhadap suami harus rendah diri. Gak boleh ada rasa sombong di dalam rumah tangga. Karena suami dan istri itu ibarat mengisi daripada kekosongan. Nabiullah Adam alaihissalam, tulang rusuknya hilang, satu diciptakannya Siti Hawa. Nah ini kan laki kurang satu nih tulang rusuknya nih. Kita belum lengkap kalau nggak punya istri. Makanya dipersuntinglah istri untuk melengkapi daripada tubuh Nabiullah Adam alaihissalam. Diciptakan tuh Siti Hawa. Makanya kalau bujangan jangan lama-lama deh. Kalau bujangan udah nggak enak dah, kagak tenang. Kalau malam tidur melongo sendirian, mata melotot, kebayang-bayang apa baik dipikir, lama-lama jadi PA. Makanya kalau bujangan yang bujangan nih, yang perawan-perawan, udah kalau kerja, lulus sekolah, nikah deh. Bu, Pak, kita punya anak, udah ada yang ngapelin, cepet-cepet nikahin. Cepet-cepet nikahin. Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, innama a'malu ajlatul arba. Rasulullah SAW berkata bahwa ada amalan yang harus disegerakan, itu adalah 4 perkara. Al-awwalu taubatan nasuha. Yang pertama, taubat kepada Allah dengan selalu baca istighfar. Yang kedua, bayar utang. Yang ketiga, nguburin mayat jenazah. Yang keempat adalah arba'atun nikah. Yang keempat adalah pernikahan. Saat kenapa sih nikah diburu-buruin? Ya, kan kita kudu-kudu ngumpulin duit. Kan kita mesti persiapin. Kayak itu mah belakangan. Yang ngasih keberkahan Allah, bukannya ente PA. Mana ada orang bujangan kaya, ada juga udah punya bini kaya raya.
Perhatiin orang kaya. Mana ada bujangan kaya? Kagak ada. Udah punya bini baru kaya. Yang penting nikah dulu. Karena itu adalah disegerakan sama baginda Rasul. Sebab apa? Menghindari daripada dua perkara. Tuh, makanya Nabi nyuruh kita cepet-cepet nikah. Ada dua hal perkara. Terhindar dari manusia tersebut. Apa yang pertama? Yang pertama, orang tersebut akan jauh dari yang namanya fitnah. Fitnah Pak, ribet, ya. Biar apel dimandorin sama calon mertua, apel dijogrogin sama calon mertua, tetep baik, ansip bolak-balik depan rumah, bolak-balik. Tuh si abang kok kagak pulang-pulang ya? Ngapain tuh di dalam? Padahal ngapel dimandorin calon mertua, fitnah. Yang kedua, orang tersebut akan terhindar dari perbuatan zina. Ya, biar bahaya zina nih. Allah katakan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kau dekat-dekati zina. Innahu kana fahisata wa sa'a sabila, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji. Jauh, ya, insya Allah dari orang tersebut jauh yang namanya perbuatan zina. Ya, itu dua hal. Makanya nikah tuh diburu-buru, ya. Itulah 4 hal daripada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Si abang, si eneng nih, pengantin yang mudah-mudahan kita doain menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang diberikan keturunan soleh soleha, dipanjangkan umurnya, dipanjarkan jodohnya, diberikan selalu kesehatan walafiat, amin amin ya robbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan walaupun sesaat, insya Allah semoga bermanfaat. Yakni ada 4 perkara untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama adalah saling asah, saling asih, saling asuh. Yang kedua adalah tuntun ke ilmu agama, belajar ilmu agama. Yang ketiga adalah jujur. Yang keempat adalah tawadu, yakni rendah diri suami terhadap istri, istri terhadap suami. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafin, karena memang manusia adalah insanul hilaf, manusia yang enggak luput dari kehilapan dan dosa. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti Pak Bu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporin Pak Polisi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada wanita cantik, bahenol, montok, semok, denok, berambut panjang, suruh datang kemari, pergi mengaji. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Baharudin yang telah menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi berkah pada pernikahan pada hari ini. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang salah kami mohon diucapkan maaf yang sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.